pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang protista. Nah, protista adalah nama yang merujuk pada organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu 1. Uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, inti seluler bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang ketiga, hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat, bersifat aerob atau anaerob. Yang kelima, yaitu hidupnya itu bebas atau bersimbiosis. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, reproduksi dari protista ini secara seksual dengan konjugasi atau juga bisa aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Kemudian, protista secara umum dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga adalah protista mirip hewan. Protista mirip jamur merupakan protista yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat eukariotik, yang kedua tidak memiliki klorofil, yang ketiga dapat menghasilkan spora, dan yang keempat bersifat heterotrof. Nah, protista mirip jamur bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi. Nah, karena struktur tubuh dan cara reproduksi yang berbeda dengan kelompok fungi. Protista mirip jamur diklasifikasikan ke dalam 3 filum, yaitu yang pertama yaitu filum Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, di mana yang bersifat heterotrof fagosit dengan fase makan berbentuk massa amoeboid seperti amuba yang disebut plasmodium. Contohnya Fusarium sp. Yang kedua yaitu filum Oomycota atau jamur air atau jamur karat putih atau jamur berbulu halus. Nah, yang bersifat heterotrof dan berperan sebagai pengurai organisme mati atau saprofit atau sebagai parasit pada organisme lainnya. Contohnya yaitu Plasmopora viticola. 3 yaitu filum Acrasiomycota yaitu jamur lendir bersekat yang bersifat haploid dengan zigot yang bersifat diploid. Nah, contohnya yaitu Ichthyostelium discoideum. Yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof dikarenakan memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastida yang mengandung pigmen fotosintetik lainnya. Nah, ciri-ciri alga adalah yang pertama yaitu bersifat uniseluler atau multiseluler. Kedua yaitu ukuran tubuhnya bervariasi, mikroskopis, kecil atau makroskopis. Kemudian juga yang ketiga yaitu bentuk tubuhnya tetap karena memiliki dinding sel. Yang keempat yaitu alga uniseluler dapat hidup soliter atau membentuk koloni. Nah, yang kelima yaitu memiliki beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D yang tersimpan dalam kloroplas. Yang keenam yaitu memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil. Yang ketujuh yaitu memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi, spiral, cakram, jala, mangkuk, dan bulat. Kemudian yang kedelapan yaitu dapat hidup seperti plankton. Yang kesembilan yaitu bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif, atau bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi, isogami, atau anisogami. Protista mirip tumbuhan diklasifikasikan ke dalam 7 filum, yaitu yang pertama filum Euglenopitta, yaitu dengan ciri-ciri seperti hewan, dapat bergerak aktif, dan juga tumbuhan, memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Contohnya Colacium calvum. Yang kedua yaitu filum Chlorophyta, dengan warna hijau karena didominasi oleh pigmen berupa klorofil A dan klorofil B, serta karoten dan kantofil. Contohnya yaitu Edogonium. Yang ketiga yaitu filum Chrysophyta, dengan warna keemasan karena didominasi oleh kantofil, klorofil A, klorofil C, dan karotenoid, yaitu contohnya Ochromonas. Kemudian yang keempat yaitu filum Basilaryophyta, dengan warna kuning kecoklatan dengan dinding sel unik seperti gelas dari campuran silika dan bahan organik. Contohnya Pinularia sp. Ini yang kelima yaitu filum Pyrophyta, yang dapat mengakibatkan air laut tampak berpendar di malam hari.
karena fosfor dalam sel-selnya, yaitu contohnya Gambiordiscus toxicus. Yang keenam yaitu filum Phaeophyta dengan warna coklat karena adanya pigmen fucoxanthin yang menyelubungi warna hijau klorofilnya, contohnya Turbinaria decurrens. Yang ketujuh yaitu filum Rhodophyta dengan talus berwarna kemerahan karena adanya pigmen phycofritin yang menyelubungi klorofil, karoten, dan phycobilin, contohnya Mastocarpus stellatus. Yang terakhir yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya yaitu uniseluler dengan ukuran tubuh 10 sampai dengan 200 mikrometer. 2. Tidak memiliki dinding sel. 3. Pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Yang keempat yaitu hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Dan yang kelima yaitu reproduksi secara seksual atau aseksual. Dan yang keenam umumnya memiliki alat gerak. Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya ke dalam 4 filum, yaitu yang pertama filum Rhizopoda yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu di permukaannya, contohnya amoeba. Yang kedua yaitu filum Flagellata yang bergerak dengan flagella, contohnya pada Trypanosoma cruzi. Yang ketiga yaitu Ciliata yang bergerak dengan ribuan silia, contohnya Balantidium coli. Dan yang terakhir yaitu Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium falciparum.